Iya, bisa nyadar. Tes. Shalom hubani hita haganupan. Minggu kita hari ini adalah Minggu model bahasa Simalungun. Nama minggu Septuagesima. Topik mingguan. Iya, bahasa Indonesia. Model ibadah, model A, bahasa Indonesia. Topik mingguan, hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Galangan kotak untuk mengisi kas pengadaan gereja GKPS Harapan Indah. Galangan kantong hitam untuk J120 GKPS. Sonari ibere hanamima panorang hubani hita haganupan. Ase persiapkan hita uhur pakon pikiranta ibere hanami untuk bersaat teduh. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 8, bait 1 sampai dengan bait 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut
dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu, karena Engkau memanggil kami datang ke hadapan-Mu melalui ibadah ini. Engkau menderita karena dosa dan kejahatan kami. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus memenuhi hati kami, sehingga jiwa kami disegarkan dan dikuatkan untuk menyatakan kasih setia-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kami. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 sampai dengan bait 2. Dengarkanlah firman Tuhan pengganti hukum Taurat yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan Taurat-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 412, bait 1 sampai dengan bait 2.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanyalah karena kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan akan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, oleh karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kami, dan selalu menuntun kami, agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh karena kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 26, bait 1 sampai dengan bait yang kedua.
Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nats bacaan minggu ini yang tertulis dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai 9a. Kesalehan palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Ngeringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menyanyikan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat, menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kau kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kau kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan dia akan berkata, ini aku. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di sepanjang tempat dan sepanjang masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bagi langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Masuk ke hitama acara khusus pelantikan pengurus seksi Nama Poso periodisasi 2023-2026. Kita bernyanyi, pada saat bernyanyi anak-anak kami yang mau dilantik silakan ke depan. Bernyanyi kita dari buku Doding Haleluya nomor 375 ayat 1 tambah ayat 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan agar pelayanan seksi Nama Poso dapat berkesinambungan dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat, sesuai dengan panggilan dan suruhannya. Dengan demikian, Tuhan Allah telah memilih dan mengangkat pelayannya untuk melayani seksi Nama Poso di tengah-tengah jemaat Tuhan. Jemaat juga membawa dalam doa, kiranya
juga memberkati dan memberi kekuatan dalam pelayanan pengurus seksi Nama Poso dalam menjalankan tugas dan panggilan Tuhan untuk kemuliaan dan kekudusan namanya. Saat ini kita melihat mereka berdiri di hadapan seluruh anggota jemaat yang sudah dipilih berdasarkan hasil rapat anggota seksi Nama Poso pada Minggu 29 Januari 2023 yang lalu menjadi pengurus seksi Nama Poso masa bakti 2023-2026 IGKPS Harapan Indah. Saat ini akan menerima tugas pelayanan dan dalam doa jemaat untuk menumbuhkan pertumbuhan jemaat Tuhan. Sebagai gambaran tugas panggilan Nasyam Sonayaga Pembimbing Nama Poso untuk periode pelayanan 2023 sampai 2026, Tuhan telah memilih kalian melalui jemaat Tuhan untuk melanjutkan pelayanan seksi Nama Poso di tengah-tengah jemaat Tuhan. Karena itu seluruh pelayan Nasyam yang paling utama bertanggung jawablah kepada Tuhan. Sesuai dengan tata gereja kita, pengurus Nama Poso masa bakti 2023-2026 adalah untuk kesinambungan menjalankan program kerja seksi Nama Poso di tengah-tengah jemaat Harapan Indah. Karena itu, sehati sepikiranlah pengurus yang sudah dibentuk untuk melayani di tengah-tengah jemaat kita. Saat ini kita akan melantik Nasyam sebagai pengurus seksi Nama Poso. Surat keputusan. Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Harapan Indah nomor 1 garis miring 2 Romawi garis miring SK garis miring A strip 1.3 strip 7 garis miring 2023 tentang pengangkatan pengurus seksi Nama Poso GKPS Harapan Indah Bekasi. Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Harapan Indah menimbang bahwa dengan berakhirnya masa pelayanan kepengurusan seksi Nama Poso GKPS Harapan Indah periode 2020 sampai dengan 2023, maka untuk menjamin kesinambungan pelayanan kepengurusan seksi Nama Poso GKPS Harapan Indah, pimpinan Majelis Jemaat dirasa perlu untuk menetapkan pengurus seksi Nama Poso masa pelayanan 2023 sampai dengan 2026 di satu surat keputusan. Mengingat 1. Program kerja GKPS Harapan Indah tahun 2023. 2. Tata gereja dan tata laksana rumah tangga GKPS. 3. Petunjuk pelaksanaan periodisasi GKPS. Memperhatikan hasil rapat anggota dan pemilihan pengurus seksi Nama Poso Harapan Indah pada hari Minggu 29 Januari 2023 memutuskan menetapkan pertama, mengangkat pengurus seksi Nama Poso GKPS Harapan Indah
untuk masa pelayanan 2023 sampai dengan 2026, yaitu sebagai berikut. Pembimbing Bapak Samas Janerson Damanik. Ketua Diarik Novaldo Purba Eskom. Wakil Ketua Alfredo Derlinson Saragi. Sekretaris Agape Damanik Sarjana TRKOM. Kelima, Wakil Sekretaris Mayarni Nerawati Damani SPD. Bendahara Della Apria Purba. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bekasi pada tanggal 5 Februari 2023. Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Harapan Indah, Sintua Ricardo Purba, Ketua / Pengantar Jemaat, Sintua Hamonangan Purba, Sekretaris Jemaat. Dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, hari ini Minggu tanggal 5 Februari 2023, ilantik menasami tonga-tonga ni Kuria menjadi pengurus seksi Nama Poso masa bakti 2023 sampai 2026 di Jemaat GKPS Harapan Indah. Tuhan Yesus Kristus yang menyertai dan memberi kekuatan melaksanakan tugas panggilannya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku Haleluya nomor 118 ayat 1 dan ayat 3. Martonggo mangita. Ham Tuhan na bata bapa nami ibagas goran ni Jesus Raja ni Kuriain. Terima kasih ma isombako kanami hubamu halani hidup ni urmu na tongtong marmudu-mudu kuriamu marhide horjani juak-juakmu. Idida hamdo sidiaon na jongjong nuan. Ijon nadop ipabakit kuriamu, gabi pengurus seksi Nama Poso, masa bakti 2023-2026 ikuriaon. Anjahadom masirsir manjalo horja pakuntang jawab ni. Halani ai, tambahi hamma bani sidia si bere-bere ni tondui na pasing. Ase lambin maruhur
jana lambin margugo si dia, mandalankon horja nadup ondos bani si dia. Sihol marhite horja ni si dia. Uy lambing talar idok ni uhur, holong pakon pasu-pasumu, bani ganub jolma. Patubuham bani si dia uhur nasirsir, marperbahenan nama diar dopakam. Dopak kuriamu, pakon dopak suman jolma. Hasil lambing marsanap jana marmulia goranmu itano on. Calo hamma tonggo nami on. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Nasyam kuria nga hinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus atas nama pimpinan Majelis Jemaat Harapan Indah kami menyampaikan selamat menjalankan tugas dan panggilan Tuhan selaku pengurus seksi Namaposo periode 2023-2026 di Jemaat PKPS Harapan Indah. Asih kepada kalian yang sudah dilantik sebagai pembimbing menghadap jemaat. Hita ganupan kuria ni Tuhan tak na hinaulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Onna si dia nadup ipilih melalui rapat lengkap pengurus seksi Namaposo pada hari Minggu 29 Januari 2023 yang lewat. Mari kita dukung mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas dan panggilan yang sudah mereka terima pada hari ini. Biarlah berkat Tuhan dan dukungan jemaat kita, pelayanan, tugas panggilan Tuhan yang sudah diemban mereka dapat mereka lakukan dengan baik. Sunai agi pembimbing nasihol mengajar-ajari ganupan Namaposo ikuriaon. Sekarang kita memberikan SK kepada mereka. Selanjutnya dipersilahkan kesaksian pujian bagi yang baru lantik.
Kita bernyanyi. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 355 bait 1 sampai dengan bait yang kedua.
Sekarang kita dengar warta jemaat. Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat beribadah dan selamat datang kami ucapkan kepada tamu kami dan juga saudara-saudara kami yang baru pertama kali beribadah di gereja GKP Harapan Indah. Dan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah bersedia untuk melayani kami pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saat ini kita masuk warta jemaat. Yang pertama, laporan keuangan jemaat GKPS Harapan Indah. Subtotal penerimaan 6.373.000. Total pemasukan minggu 11.128.532 rupiah. Saldo awal minggu sebelumnya 23.008.157 rupiah. Subtotal pengeluaran 17.501.532 rupiah. Saldo akhir minggu sebesar 12.379.625 rupiah. Berikut laporan keuangan pengadaan gedung gereja. Saldo minggu sebelumnya 38.929.174 rupiah. Saldo akhir pertanggal 4 Februari 2023 40.779.002 rupiah. Sisa pinjaman jemaat 918 juta rupiah. Jadi untuk keuangan panitia pembangunan pengadaan gereja, kita lihat sisa pinjaman kita masih banyak. Kami harapkan sumber pemasukan kita adalah dari janji iman dan penjualan payung yang sampai saat ini berjalan. Kami harapkan untuk janji iman beberapa kami lihat ada yang belum sama sekali. Jadi kami berharap seberapapun itu bolehlah diinfokan kepada kami panitia pengadaan gereja agar rencana kita bisa berjalan dengan baik. Berikutnya, duit yang masuk pada hari ini. Yang pertama, persembahan bulanan dari keluarga Bapak Henry Sinambela, persembahan bulanan Januari dan Februari 200.000 rupiah. Bapak Situa Irwin Sinaga, persembahan bulanan bulan Februari 100.000 rupiah. Bapak Edi Tondang, Januari Februari 150.000 rupiah. Bapak CSI Maruli Haloho, bulan Februari 100.000 rupiah. Bapak Mangara Simani Huruk, Februari 100.000 rupiah. Bapak Asbon Simanjuntak,
Januari Februari Rp200.000. Bapak Simpson Sinaga Januari Februari Rp200.000. Bapak Rudiwat Sumbayak Januari Februari Rp200.000. Bagal Nihur Bapak Simpson Sinaga untuk kas kuliah Rp200.000, untuk kas Bapak Rp200.000, kas Inang Rp200.000, kas sekolah minggu Rp200.000. Berikutnya penjualan kalender sebanyak 8 piece sebanyak Rp296.000. Total duit yang masuk pada pagi hari ini sebesar Rp2.346.000. Berikutnya, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan BNU dapat mentransfer ke rekening BRI atas nama Gereja Kristen Protestan Simalungun Harapan Indah, nomor rekening 0424 01000954 568. Bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi dalam pengadaan gedung gereja yang baru, maka dapat mentransfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1560018720310. Berikutnya warta kegiatan jemaat. Yang pertama, hari ini Minggu 5 Februari 2023, selesai ibadah Minggu akan dilaksanakan sidang majelis GKPS Harapan Indah. Yang kedua, latihan KOR untuk seksi Inang akan dilaksanakan hari ini tanggal 5 Februari 2023 selesai ibadah Minggu. Jadi kami harapkan kepada semua Inang untuk boleh bergabung di dalam latihan tersebut. Yang ketiga, PA Inang akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 pukul 18 WIB tepat di GKPS Harapan Indah, dilayani Bapak Pendeta Richard Siboro. Yang keempat, sermon lokal majelis CST-CSC dan ketua seksi akan dilaksanakan pada hari Rabu 8 Februari 2023 pukul 19.30 WIB, dilayani oleh Bapak Pendeta Richard Siboro, tempatnya GKPS Harapan Indah. Yang kelima, pertemuan rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 Februari 2023 tempat Gereja GKPS Harapan Indah pukul 19.30 WIB, ambilan full timer, agenda Inang Situa Nurlela, loading calon Situa Rosliati Parapat, model ibadah model D. Berikutnya, ibadah 2 pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Februari 2023 bertempat di GKPS Harapan Indah pukul 6 WIB. Jadi hari Sabtu akan dimulai kembali ibadah 2 pagi kita. Kami harapkan kepada kita semua jemaat, bukan khusus majelis. Jadi kami harapkan kedatangan kita semua untuk jemaat yang rindu berdoa. Kami harapkan kehadirannya di gereja kita pada pukul 6 hari Sabtu yang akan datang. Berikutnya, sehubungan dengan dilaksanakannya Pesta Pembangunan GKPS Ancol, maka ibadah umum Sarasot Cempaka Putih akan dilaksanakan secara bersamaan waktu dan tempatnya, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023 pukul 9 WIB, tempat Gedung Pertemuan Pertamina, Jalan Cempaka Putih Tengah 20B, nomor 20B Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Berikutnya, sidang jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023 setelah selesai ibadah Minggu. Berikut pelayanan kesaksian pujian dari PAUD BPK Penabur Harapan Indah akan dilaksanakan pada ibadah umum hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023. Berikutnya, ucapan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama kepada Inang calon Samas Jelita Febriana Boru Purba, selamat ulang tahun Bani tanggal 2 Februari. Yang kedua, nama Poso Andreas Orlando Simarmata berulang tahun pada tanggal 6 Februari.
Yang ketiga, Talia Anna Bella Purba, sekolah minggu, berulang tahun pada tanggal 8 Februari. Yang keempat, Bapak Simpson Tukot Sinaga yang berulang tahun pada tanggal 8 Februari. Daftar hadir sermon, hadumun majelis, calon situa, calon samas. Serosot Cempaka Putih 2 Februari, boleh kita lihat di warta kita. Selanjutnya yang bertugas tanggal 19 Februari, ambilan Bapak Pendeta Richard Siboro, Paragenda Bapak Situa Irwin Sinaga, Doding Bapak Samas Hamser Munte, Ting Bapak Calon Situa Romanson Purba, Panggalang 1 Inang Situa Nurlela Sinaga, Panggalang 2 Inang Calon Samas Priska Huta Galung, pemerhati Inang Samas Romaida Simanjuntak, pemusik Pandri Butar-Butar, singer Inang Herni Pasaribu dengan Inang El Serida Borusi Payung, model ibadah model B, diadakan juga HBN atau Horja Bagal Napasing, kesaksian pujian dari seksi Bapak. Demikian yang boleh kami sampaikan warta kita untuk hari ini, hari Minggu tanggal 5 Februari 2023. Sekarang kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami yang kami rasakan hingga saat ini Bapa. Kalau saat ini kami boleh ada Bapa, semua adalah karena kebaikan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebat kami ya Tuhan. Tapi semua kami rasakan adalah kemurahan-Mu yang selalu mengalir di dalam hidup kami. Bapa, telah kami dengarkan apa yang menjadi warta di jemaat kami, Gereja GKP Harapan Indah, baik itu keuangan ya Tuhan, semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami yang memberi ya Tuhan, berlipat kali ganda. Demikian juga kami yang belum bisa memberi ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasih, memberikan berkat kepada kami, agar kami juga bisa menjadi saluran berkat Tuhan, dan untuk menjadi mendukung pelayanan di Gereja GKPS Harapan Indah ini. Ajar kami ya Tuhan, agar kami bisa memanfaatkan keuangan ini ya Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga ya Bapa, rencana-rencana kerja kami ke depan ya Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur, mengajari kami, membimbing kami, agar semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, dan menjadi persembahan yang hidup buat Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan kehadirat-Mu melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, amin. Persembahan pujian Bapa atau Inang.
Kita bernyanyi. Sebelum kita
Sebelum kita menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Raja Sinaga, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait 1 sampai dengan bait yang kedua. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang menguasai akal pikiran dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Salam bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Bapak Inang dan juga rekan-rekan pemuda GKPS. Pada hari ini kita masuk dalam minggu Septuaginta, yang berarti kita memperingati 70 hari menjelang hari Paskah. Oleh karena itu kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai ayat 25. Kita baca secara bergantian. Membuka ayat genap, Bapak Inang baca ayat ganjil, kita baca secara responsoria. Firman Tuhan, gabe sihor jahon hata inma nasyam, ulang penangi-nangi tumang, napau to tohon diri ni sandiri. Ididah do namin rupani. Dop ai laho ma iya.
gabe mi terlupa ma ia, atap sonaha do lupani ai. Terima kasih, kita baca kembali dalam bahasa Indonesia. Saya baca ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Amin, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Indah kita genupan dosa dan ilustrasi. Pada suatu hari seorang bapak membeli ban karena dia menyadari bahwa ban mobilnya sudah mulai tipis. Karena dia menyadari mobil bannya tipis dan tidak ada ban serap, akhirnya dia belilah ban untuk jadi serap dan dia bawa pulang, dia bawa ke rumahnya, tetapi tidak pernah digunakannya ban serap itu. Ban itu disimpan di gudang. Lalu beberapa hari kemudian, bapak itu pergi keluar kota mengendarai mobilnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobilnya itu mengalami pecah ban. Ban yang tipis itu sudah pecah. Bapak itu menyesal. Dia menyesal karena tidak mengganti atau tidak membawa ban serap yang dibelinya. Ada cerita yang lain, Bapak Inang. Ada seseorang yang lagi lapar. Dia mengalami lapar lohean. Lalu dia beli roti. Dia singgah, dia beli roti dan dia merasa senang melihat roti itu. Dia pegang rotinya, dia rasa ini enak nih. Wanginya juga enak. Tetapi dia tidak memakan roti itu. Beberapa saat kemudian Bapak Inang dia pingsan karena kelaparan. Karena nggak ada orang yang bisa kenyang hanya dengan membeli roti atau menciumnya tanpa memakannya. Begitulah Bapak Inang gambaran banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan itu. Akhirnya firman Tuhan itu tidak ada dampaknya kepada dirinya. Karena hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, sehingga tidak ada hasil yang dia peroleh. Bapak ini ayat kehidupan, tema khotbah kita pada hari ini yaitu hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Kita tahu Bapak Inang bahwa kitab ini ditulis oleh Yakobus. Yakobus ini seorang murid Yesus. Dan Yakobus ini mengirim surat ini untuk siapa? Coba kita perhatikan, kalau kita buka Alkitab kita, di Yakobus 1 ayat 1, saya bacakan, Yakobus 1 ayat 1, dikatakan di situ, salam dari Yakobus, hamba Allah, dan hamba Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Artinya kitab ini ditulis oleh Yakobus, ditulis tadi kepada 12 suku perantauan, artinya ini kalau kita ingat,
orang Israel itu ada 12 marga, 12 suku. Jadi kalau dikatakan untuk 12 suku, berarti untuk semua orang. Itu artinya, dikatakan untuk 12 suku, artinya untuk semua orang. Firman Tuhan ini disampaikan. Bahkan kepada orang-orang di Yerusalem yang sudah menyebar berdiaspora, kepada orang-orang yang merantau ke Eropa dan lain sebagainya. Ini dialamatkan surat Yakobus. Bahkan juga kepada semua orang percaya. Artinya Bapak Inang, firman Tuhan ini dialamatkan untuk semua orang Kristen, semua orang percaya, termasuk Mahita, Jemaat GKPS Harapan Indah. Firman Tuhan ini mengingatkan bagaimana waktu itu orang Kristen lagi menghadapi banyak percobaan. Pada zaman itu banyak orang Kristen yang mengalami ujian iman. Iman mereka diuji, iman mereka digoncang, iman mereka dipertanyakan. Banyak pencobaan-pencobaan yang mereka alami. Dan oleh karena itu, disinilah Yakobus mau mengirimkan pesan kepada mereka bagaimana seharusnya orang-orang Kristen menghadapi ujian iman. Inilah tujuannya firman Tuhan ini. Bagaimana seharusnya orang-orang percaya menghadapi pencobaan-pencobaan yang dia alami. Bagaimana seharusnya orang-orang percaya menghadapi pergumulan yang dia hadapi. Dan disinilah Bapak Inang pemuda, bahwa Yakobus menekankan kepada orang-orang Kristen, kalau kita menghadapi pencobaan, maka kita harus hidup dalam firman Tuhan. Inilah pesan dari Yakobus, mau mengingatkan kita yang sedang menghadapi pergumulan atau ujian atau sedang menghadapi masalah dalam kehidupan, apapun namanya itu, tetap kita hidup dalam firman Tuhan. Kalau kita baca ayat 21, yaitu perikop sebelumnya, di ayat 21 Yakobus mengatakan, Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan buanglah kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, jadi ini tujuannya Inang Bapak Hagdupan. Ketika kita menghadapi masalah, apapun masalahnya itu. Ya, sekarang kita masa tahun 2023 katanya masa resesi. Ya, sudah 28 hari ini ya, sudah 35 hari, 36 hari kita lalui tahun ini. Sudah mulai terasa resesinya ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang nggak akan merasakan, ada macam-macam ya. Tapi ternyata apa yang mau kita lihat di sini, semua orang pasti ada masalahnya. Semua orang pasti punya pergumulan. Ada yang bentuknya A, ada yang bentuknya B, beda-beda bentuknya. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan gimana caranya kalau kita menghadapi masalah. Bagaimanakah cara kita anggo-adong pergumulan atau penokan air, ya tahun ujian-ujian. Disebut dobata, buanglah segala sesuatu kejahatan, buanglah segala sesuatu yang kotor, dan terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Tanamkan firman Tuhan, tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Itulah ayat 21. Baru kita masuk ke ayat 22 sampai 25. Inilah perikop kita. Ini sering sudah dibacakan ini ya. Sering sudah dibacakan ini. Kita dengarkan firman Tuhan ini banyak sekali didengarkan. Intinya Bapak Inang dalam bahasa sehari-hari, firman Tuhan mau berkata, tetapi buktikan dirimu sebagai pelaku firman. Itu intinya pada hari ini. Buktikan dirimu sebagai pelaku firman dan jangan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Karena kalau seorang hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi dia nggak melakukannya, dia seperti orang yang melihat wajahnya di cermin. Orang yang bercermin melihat wajahnya, tetapi setelah dia melihat wajahnya, dia pergi, dia tidak melakukan perubahan, dia lupa langsung dia itu wajahnya bagaimana. Dia langsung lupa orang macam apakah dia.
Dia langsung tidak tahu diri. Itulah kalau sudah berkaca tapi tidak ada dampaknya. Dia lalu pergi, lalu menilai-nilai orang saja kerjanya. Menilai-nilai orang saja kerjanya. Tapi lupa untuk menilai diri sendiri. Demikianlah kita menipu diri sendiri. Ayat 25, tetapi orang yang melihat dengan saksama, melihat hukum, memperhatikan firman Tuhan yang sempurna, memperhatikan firman Tuhan yang memerdekakan kita, tidak menjadi pendengar yang pelupa, tapi mau menjadi pelaku firman Tuhan yang berhasil, orang itu pasti akan diberkati Tuhan. Orang itu pasti akan berbahagia. Orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Orang itu akan diberkati dalam apapun yang dia kerjakan. Itulah artinya firman Tuhan ini dalam bahasa sehari-hari, Bapak Inang. Artinya Bapak Inang, kita melihat di sini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Apa perlu B? Perikop ini mengajarkan kita, yang pertama, perlu sekali kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Bapak Inang nama Poso, saya yakin kita semua di ruangan ini pasti rindu mendengarkan firman Tuhan. Kalau tidak rindu firman Tuhan, nggak mungkin datang ke gereja jauh-jauh. Itu saja tandanya. Ya, nggak mungkin yang calon sama bolos langit datang jauh-jauh ke gereja kalau nggak rindu mendengarkan firman Tuhan. Itu aja tandanya. Artinya kita semuanya datang ke gereja pasti rindu firman Tuhan. Nggak peduli berapa ongkosnya. Nggak peduli berapa ganti bensinnya. Nggak peduli harus bangun pagi dan lain sebagainya. Kita semuanya rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, kalau kita rindu pada firman Tuhan, kalau kita semangat atau fokus kita mendengarkan firman Tuhan, apakah sudah jaminan itu kita mengasihi firman Tuhan? Ya, ketika ada orang yang fokus mendengarkan firman Tuhan, apakah sudah jaminan itu mengasihi firman Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Rasul Yakobus mengatakan bahwa orang yang betul-betul mengasihi firman Tuhan, pasti dia tidak hanya mendengar. Lampitah menangi-nangi, lampitah menangar, tapi pasti dia menjalankan firman Tuhan itu. Pasti dia bukan hanya sekedar pendengar saja, lalu lupa firman Tuhan. Tapi pasti dia melakukan firman Tuhan itu. Aimak bukti ini. Jadi kalau ada yang mendengarkan firman Tuhan, saya sudah lihat itu ada yang begini-begini. 2 gentangnya ini. Yang pertama dia betul-betul paham, oh ini artinya firman Tuhan itu. Yang kedua artinya apa? Ngantuk. Itu tandanya. Nah, jadi kita pasti rindu. Saya yakin semua pasti kepengen firman Tuhan. Nah, tetapi apakah itu jaminan kita cinta, kasih pada firman Tuhan? Kita perhatikan ayat 22, Yakobus mengatakan tidak menyangkal, ya, bukan berarti tidak penting dengan firman Tuhan. Bukan arti tidak penting dengan firman Tuhan, tapi kita mengingatkan bahwa mendengarkan firman Tuhan itu adalah awal mula. Itu masih awal mula, Bapak Inang. Mendengarkan doa awal nih, baru kita kerjakan. Jadi tidak hanya berhenti di mendengarkan, tapi kita mengerjakan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, aku sudah melakukan firman Tuhan, aku sudah kerjakan firman Tuhan, tapi lang ongga manangat ambilan, itu juga perlu diperiksa. Aku sudah jalankan firman Tuhan itu. Enggak pelangi bahasa Alkitab. Oh, mau ibu jahon ini kan. Aku sudah lakukan firman Tuhan, tapi tidak pernah menginjak gereja. Oh, mungkin dia dengar dari YouTube, tapi ini pun enggak. Artinya Bapak Inang, kalau ada orang mengatakan sudah mengerjakan, sudah kulakukan firman Tuhan, tapi tidak pernah mendengarkan, tidak pernah dia dengar khotbah, jangan-jangan dia hanya melakukan kehendaknya sendiri. Jangan-jangan dia hanya melakukan pikirannya sendiri. Tapi dia tidak alkitabiah. Ya, ada orang seperti itu, pendeta. Ada. Baik, dia baik.
Menurut dia baik. Kalau menurut firman Tuhan nggak baik dia. Aku orangnya baik kok, jujur aku, tulus aku. Tapi kalau menurut firman Tuhan nggak seperti itu. Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Baik-baik menurut dia, baik dia. Tapi nggak seperti firman Tuhan. Artinya apa Inang Bapak? Tidak cukup hanya melakukan, tapi kita juga harus sering-sering dengar firman Tuhan. Itu yang pertama. Rindu mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, hendaklah kamu jangan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Artinya kita tidak hanya mendengarkan saja, lalu lupa, tapi kita menipu diri sendiri namanya itu. Tapi marilah kita kerjakan. Ada orang yang mengaku Kristen, tapi masih bersikap seperti ini, ya. Mereka dengar khotbah, mereka baca Alkitab, sudah bolak-balik baca Alkitab. Kalau ditanya berapa kali baca Alkitab, sudah 2 kali aku bolak-balik. Ini udah mau ke 3 kali, dibaca dari awal sampai habis. Nah, sudah sering kali didengarkan khotbah, suka tekun, rajin kali di YouTube pokoknya dengan khotbah terus, ya kan? Mendengarkan dari khotbah gereja ini, dengar khotbah dari gereja itu, semua didengarkan. Pengalaman rohani si A, pengalaman rohani si B, dia hafal itu. Tetapi setelah selesai dengan khotbah, setelah selesai amin, lupa semuanya. Tidak ada yang dikerjakan. Satu pun yang ikut jahon. Apa tujuannya? Apa maksudnya seperti itu? Berarti sama dengan menipu Tuhan. Menipu Tuhan, menipu diri sendiri, menipu orang lain, semua ditipu. Yakobus 1 ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, tidak melakukannya, ia seperti orang yang sedang mengamat-amati wajahnya di cermin, baru saja dia memandang dirinya, ia pergi langsung, tidak diingatnya itu. Lupa dia bagaimana macam bentuk rupanya. Bapak yang kita kehidupan, firman Tuhan itu diibaratkan sebagai cermin. Firman Tuhan ini, khotbah itu adalah cermin. Alkitab adalah cermin bagi kita. Melihat sudah betulkah yang kita kerjakan selama ini. Kalau kita bercermin, Bapak Ibu, kalau kita berkaca, tujuannya apa kita berkaca? Pasti kita mau melihat penampilan saya sudah benar enggak? Nah, karena di konsistori, saya sama Inang Siamas Bulu Simanjuntak mencari cermin. Ya, kami sama-sama mencari cermin, belum ada cermin di konsistori. Ya. Oh, jadi kami carilah keluar. Ada di luar konsistori ada cermin. Kami bercermin. Kenapa? Karena melihat sudah pas enggak ini. Apalagi kalau pendeta udah pas enggak ini putihnya dasi ini. Nanti miring ke kanan, miring ke kiri, fokusnya jemaat bukan hanya ke khotbah. Lang lurus dasi ini penditai. Artinya saya juga perlu bercermin. Kenapa? Karena nanti kalau ada yang nggak pas nanti nggak bagus. Tapi kalau saya bercermin, lalu saya lihatlah tadi itu miring dia, tapi nggak saya perbaiki dasi saya itu, apa artinya? Inang Boljuntak pun makeup mana kenaikan? Pasang ada gulanya skin scare do. Nah, dipakai mas skin scare, apa lipstick. Yakin tuh nasi amat kaca dekan inangon? Yakin ya? Halania yakin nasi cantik. Anggono kana inang ai mas cermin. Idah nih dong nahon agak miring ketebalan apa diatur diperbaiki jadi cantik. Nah tapi katanya di sini kalau kita bercermin lalu pergi aja kita lupa tadi di sini ada sudah mencong sudah ada ketebalan nggak diperbaiki itu nggak ada gunanya di bercermin, itulah intinya. Lalu Bapak Ibu kalau kita dengar firman Tuhan, kalau kita sudah ke gereja di tangan kita ambilan tapi tidak ada nekanai perubahan, tidak kita lakukan, tidak kita kerjakan perubahan itu. Itulah tadi ya. Apa gunanya? Apa gunanya kita dengar firman Tuhan kalau tidak kita kerjakan? Itulah contoh tadi di awal ya. Ada bapak-bapak beli mau ban serap. Udah dilihatnya mobilnya itu, bannya itu sudah tipis.
Dia sudah pikir itu, di pikirannya sudah oke itu. Oh, ini aku beli ban serep. Minggu depan aku ganti bannya ini. Di dalam pikirannya sudah dipikirkan, tapi tangannya nggak mengerjakan. Akhirnya dia pergi, mobilnya pecah ban. Menyesal. Ya, kalau udah menyesal, ya apalah mau dikata. Sama tadi kayak orang yang kelaparan, dia beli roti, dia beli roti, dia aduh enak kali ini. Warnanya pun enak, wanginya pun enak. Tapi nggak dimakan. Apa mau dimakan cacingnya itu? Pingsanlah dia, pingsan. Itulah contohnya. Kalau kita dengar firman, tapi nggak kita kerjakan. Iya, pingsan dong, hapus saya untuk air. Lambin galek iman kita, makin lemah iman kita kalau kita nggak kerjakan firman Tuhan. Ya, di sini ada jemaat dari Bekasi ya, ada inang bersembaya, ada kan inang jemaat Bekasi ya, ya dengan anaknya, dengan menantunya, dengan keluarga ya, ya dengan bapak juga ada ya. Kalau nggak salah bapak ini Marga Damani, oh pas, iya bapak Damani. Punya lihat di sampingnya anaknya Marga Damani, Pak main tene. Main bodoh sih legal. Iya. Bapak Ina, kalau kita dengar khotbah, nanti pulang ambil satu aja yang mau kita kerjakan dan dikerjakan. Satu aja, gak perlu panjang-panjang kita. Oh khotbahnya tadi 1 jam, kita kerjakan semuanya. Oh muntah kita Ina, muntah kita kalau mengerjakan semuanya. Ambil satu aja firman Tuhan itu yang kita perlu, kita kena dalam hati kita. Ambil satu kata itu, kita kerjakan itu. Pasti ada dampaknya, pasti ada gunanya bagi kita. Tidak perlu muluk-muluk ya. Oh firman Tuhan, kita harus jujur, kita harus rendah hati, kita harus mengasihi, memberi dan lain sebagainya. Semua kita kerjakan, belum tentu kita bisa mengerjakan semuanya. Tapi kita ambil satu poin, ya, mulai gereja, ono karena itu dapat, ku kerjakan. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda, oh minggu depan aku ganti banku. Minggu depan aku ganti. Akhirnya pecah ban. Oh nantilah aku makan ini. Masih tahan kok, nantilah. Akhirnya apa? Naik asam lambung. Pingsan mak. Masuk ke rumah sakit. Firman Tuhan itu kita kerjakan, itu akan menjadi dampak yang bagus sama kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah hukum yang memerdekakan kita. Kalau kita memegang firman Tuhan, kalau kita menjalankan firman Tuhan, itu akan menjadi berkat bagi kita. Itu yang disebutkan di ayat 25 tadi. Orang yang melakukan firman Tuhan bukan hanya mendengar, dan dia melakukan firman Tuhan itu dia akan diberkati, dia akan berbahagia. Diberkatilah apa yang dikerjakannya, berbahagialah dia dengan perbuatannya. Itulah firman Tuhan kepada kita. Bapak Inang, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah penebus dosa kita. Bukan dengan barang fana dia telah menebus dosa kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Tuhan Yesus sudah menghapus hukuman dosa. Oleh karena itu kita berterima kasih kepada Tuhan. Ondo berita malas niuhus bubata. Doma tongon isasap Tuhan dosata. Kita senang sekali mendengarkan firman Tuhan. Malu sudah kita mendengar firman Tuhan ay. Tapi setelah mendengarnya kita mau juga kembali berkubang dalam lumpur dosa. Nah inilah yang menjadi renungan bagi kita Bapak Inang. Coba kita renungkan, sudah berapa banyakkah khotbah yang kita dengarkan? Ya. Selama kita hidup sudah berapa banyak khotbah yang kita dengarkan? Sudah berapa banyak khotbah itu yang kita baca? Lalu pertanyaan kedua, sudah berapa banyak khotbah itu yang sudah kita kerjakan? Jadi inilah sebetulnya firman Tuhan itu. Apakah ada peningkatan dari hari ke hari? Firman Tuhan itu sudah ada meningkat gak kita kerjakan hari-hari ke hari? Tidak sekedar tahu, tidak sekedar mengerti. Bapak ai penokanaina pecah ban ai, ibu toh dido ban nilau pecah. Ibu toh dido lau pecah ban ni ai dah. Tapi lang ikut jalan tangan nih, akhirnya pecah. Tahu firman Tuhan gak cukup Bapak Inang. Harus dikerjakan dengan tangan dan kaki kita.
Oleh karena itu Bapak Inang, marilah kita masuk pada poin yang ketiga. Yang pertama tadi rindu dengan firman Tuhan, yang kedua menjadi pelaku firman, yang ketiga berbahagia karena melakukan firman Tuhan. Ayat 25. Tetapi siapa yang meneliti, melihat hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan, ia bertekun dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar, jadi tidak lupa, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Orang-orang yang punya pergumulan, penganiayaan, atau orang-orang yang sedang punya masalah, marilah kita menjadi pelaku firman. Itulah kuncinya yang dikatakan oleh Jakobus pada hari ini. Orang yang sedang menghadapi masalah yang tidak kondusif, resesi atau ekonomi, apapun masalahnya itu, penting sekali kita menjadi pelaku firman. Karena ketika kita melakukan firman, ketika kita mengerjakan firman Tuhan itu, berbahagia katanya. Diberkatilah orang yang melakukan firman. Karena mereka akan merasakan kekuatan dari Tuhan. Mereka akan merasakan pengharapan dalam berbagai masalah yang dihadapi. Seandainya pun ada masalah ataupun resesi, firman Tuhan ada yang mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Filipi 4 ayat 6, janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala permohonanmu, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan, kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur, mari kita buktikan sama-sama, bukan hanya mendengarkan, tapi pelaku firman. Inilah juga yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, Bapak Inang, ketika suatu saat Tuhan Yesus sedang merambilan, ada banyak orang yang berkata, berbahagialah ibu yang melahirkanmu. Kita masih ingat itu ya, ketika Tuhan Yesus merambilan khotbah, banyak orang yang berkata, berbahagialah ibu yang melahirkanmu, berbahagialah ibu yang menyusuimu, berbahagialah ibu yang mengandung. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Bukan ibuku. Ya, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Berarti isi doa kita harunupat. Kita semua akan berbahagia ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Inang, sebagai refleksi yang pertama, minggu ini adalah minggu Septuagesima, artinya 70 hari sebelum Paskah. Kita sedang masuk sekarang masa sengsara, mengingat masa sengsara Tuhan Yesus Kristus. Mengingat masa sengsara Tuhan Yesus, kita pasti perlu untuk bercermin. Itu makanya tadi dikatakan, kita bercermin. Bercermin, sudah betulkah kita mengikuti Tuhan Yesus? Sudah betulkah kita mensyukuri penebusan dosa kita? Sudah betulkah kita bercermin pada firman Tuhan? Nah, oleh karena itu kita diingatkan untuk setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan supaya kita berbahagia. Yang kedua, hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Tema pada hari ini, hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan sendiri, tetapi sesuai dengan firman hukum Tuhan. Firman Tuhan berarti kita harus melakukannya, bukan hanya mengerjakan, bukan hanya mendengarkannya. Pelaku firman berarti juga bisa menjadi penyampai firman melalui kata-kata dan perbuatan. Ya, kita semuanya masuk juga tadi seisi nama poso, ya, di mana tadi seisi nama poso sudah memilih pengurusnya dan pengurusnya sudah dilantik. Nama poso GKP Harapan Indah sekarang sudah ada yang mengurus. Artinya kalau ada yang mengurus, ikutilah apa kata pengurus. Jangan mengurus diri sendiri saja. Ikuti apa kata pengurus. Karena pengurus itu sudah mau mengurus kita. Berbahagialah kita kalau mau diurus. Kalau nggak mau diurus, sama itu kalau dibina ya. Dibina, udah dibina, diajari, dilatih. Kalau nggak mau dibina, iya. Jadi sudah ada pengurus, mari kita mau diurus. Maulah kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan tadi.
melalui kata-kata, bersaksi, berdoa, melalui sapaan kita. Ya, di Facebook banyak ini Bapak Inang ini nama poso yang rajin membuat firman Tuhan. Itu diteruskan, bagus itu ya. Diposting firman Tuhan, diposting kami lagi di GKP Harapan Indah. Jadi supaya ange orang nggak gereja, ya kan? Yang orang nggak gereja ange ini nggaknya kan? Oh enak kali orang gereja bah. Nah itu postingnya bagus kan? Jadi orang semangat mau ke gereja. Melalui media sosial kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan yang berikutnya melalui perbuatan. Bagaimana kita saling menghormati, bagaimana kita saling mengampuni, bagaimana kita saling mengasihi. Ya, suami istri saling mengasihi. Ya, bagaimana orang tua menghormati juga anak-anak juga menghormati orang tuanya. Situlah taridah nokan ai. Buktinya kita pelaku firman. Nggak susah, ya, nggak rumit firman Tuhan. Satu aja firman Tuhan kita ambil, kita kerjakan. Itu akan menjadi berkat bagi kita. Amin. Ya, menutup firman Tuhan kita akan menyanyikan sebuah lagu dari nyanyian Kidung Baru 116. Minta kepada multimedia, pemusik, singer untuk membantu kita. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan, siapa yang berpegang pada firman Tuhan, dan setia mematuhinya, hidupnya akan mulia, hidupnya akan diberkati, bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Pasona kita, matong rumah kita. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu kepada kami, kuliah-Mu GKP Harapan Indah. Kami bersekutu, kami merayakan dan akan mempersiapkan perayaan Paskah. Dan kami mengingat bagaimana Tuhan menebus dosa kami. Biarlah kami Tuhan mampu menjadi orang-orang yang menghargai, tahu menghargai berkat Tuhan, tahu menghargai penebusan dosa, tahu kami menghargai bagaimana cinta kasih Tuhan kepada kami, yang sudah mengurus kami, memelihara kami, membina iman kami. Biarlah kami Tuhan bisa bercermin dari firman Tuhan, koreksi diri, memperiksa diri, dan kami bisa memperbaiki diri kami dengan kekuatan dari firman Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk nama poso kami Tuhan. Anak-anak nama poso kuliah-Mu Harapan Indah sudah Bapa memiliki pengurus. Berkati Tuhan pengurus yang sudah terpilih. Berkatilah Diarik Navaldo Purba sebagai ketua. Berkatilah Alfredo Sembayak sebagai wakil ketua. Berkatilah Agape Damanik sebagai sekretaris. Mayarni Damanik sebagai wakil sekretaris. Berkati Diela Purba sebagai bendahara dan juga segenap jajarannya.
Biarlah mereka Tuhan boleh kompak, satu hati, satu pikiran, mereka seia sekata untuk melakukan pelayanan, supaya semakin lagi meningkat Tuhan persekutuan di tengah-tengah nama Poso Kuriamu. Semakin meningkat Tuhan kesaksian pujian mereka di ibadah-ibadah maupun dimanapun mereka berada. Semakin meningkat pelayanan nama Poso, semakin meningkat pembinaan iman jemaat di tengah-tengah nama Posomu ini Tuhan. Juga kami berdoa kepada pembimbing juga Engkau berkati, sehingga mereka semakin lagi solid. Kami juga mendoakan nama Poso, pengurus nama Poso sebelumnya. Kami mendoakan pembimbing nama Poso sebelumnya ya Tuhan. Bapak pembimbing Situa Jadis Denda Manik, juga ketua dan segenap jajarannya. Biarlah mereka juga Tuhan tetap melanjutkan pelayanan mereka di bidang yang lain, di pelayanan lain mereka semakin lagi sukses dan lancar pelayanan mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan, berkatilah apa yang mereka harapkan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mendoakan Inang calon Siamas Jelita Febriana Purba yang berulang tahun. Juga kami mendoakan orang tuanya, yaitu Inang Mida Panggabean yang sudah berulang tahun ke-73. Ya Bapak, walaupun dalam kondisi stroke, berkatilah Inang Mida ini Tuhan, supaya dia tetap sehat, tetap dia semangat Bapak, tetap dia kuat, dan tetap juga Bapak rindu untuk beribadah. Kami mendoakan semua keluarganya Tuhan, supaya mereka juga semangat dalam mengurus dan mendampingi Inang. Kami juga berdoa untuk Andreas Orlando Simarmata, anak dari Bapak Situa Sahat Simarmata. Juga berulang tahun Talia Annabella Purba, dan juga Bapak Simpson Tukot Sinaga, juga Bapak Pendeta Raja Sinaga. Bila Engkau berkati Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, sehingga ada sukacita, ada semangat, ada malas nihur yang boleh Tuhan dibawa, dibagikan kepada jemaat, kepada orang yang dijumpai. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan jemaat kami yang dalam kondisi sakit, yang kurang sehat, orang tua kami lansia yang mengalami lemah, atau juga Inang Naomi, atau semua jemaat kami Tuhan. Mungkin Bapak, mungkin Inang, mungkin nama Poso yang kurang sehat, anak sekolah minggu yang sedang kurang enak badan. Engkau Tuhan yang hadir campur tangan dalam tubuh fisik mereka, supaya mereka semangat. Engkau berkati mereka supaya mereka juga mengalami pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Bapak. Di tengah-tengah jemaat kami ada Bapak Situa Ramosdin dari GKPS Ancol, yang mau mengundang kami semuanya untuk beribadah bersama di minggu depan. Berkatilah Tuhan acara ibadah minggu depannya, yaitu ibadah gabungan GKPS Resort Cempaka Putih, di mana kami semuanya akan merayakan juga pesta pembangunan GKPS Ancol. Bila Engkau Tuhan menyatukan hati pikiran kami dari desa Nawalu, dari semua Tuhan tempat kami boleh bersukacita, berjumpa dengan Hasoman Sah Persayaon, jemaat GKPS seiman, kami berjumpa di gedung Pertamina di minggu yang akan datang. Biarlah acara ibadah berjalan dengan baik dan lancar, dan dana yang dibutuhkan, fasilitas yang dibutuhkan untuk pembangunan gereja GKPS Ancol boleh Tuhan berkati, seperti juga memberkati GKPS Harapan Indah. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu untuk GKPS Harapan Indah ini. Terima kasih Tuhan sudah ada gedung gereja kami. Berkati Tuhan, kalau ada yang masih perlu kami lengkapi, kami tambahkan. Berkati Tuhan janji iman kami, pelunasannya biarlah Engkau berikan kami berkat, sehingga kami juga sukacita memberikan kasih Tuhan kepada janji iman kami, berikan ke gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Bapa untuk melakukan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami, berikan kami kekuatan dari Roh Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus, supaya kami sanggup mampu melakukan firman Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Inang, sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah sebagai korban kepada Tuhan Allah.
dan bayarlah nazarmu kepada Allah yang Maha Tinggi. Sekarang marilah kita memberikan persembahan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah pemilik segala kehidupan, kami bersyukur atas pemeliharaan, tuntunan, penyertaan Tuhan atas hidup kami. Engkau telah mencukupkan segala keperluan kami, makanan, pakaian, kebutuhan hidup lainnya. Sebagai tanda ucapan syukur, kami datang membawa persembahan dan segenap keberadaan kami kepadamu. Kuduskan dan berkatilah agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan namamu dan kerajaanmu. Kiranya berkat dan kasih karuniamu semakin melimpah dalam hidup kami, dan rohmu yang kudus senantiasa menuntun kami, agar dengan penuh kerelaan dan penuh ketulusan, hati kami mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki bagi kemuliaan-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat.
sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Mahubata Kanupan. Ya, Dar, terima kasih nuan hadir do ijon hasomanta aima panitia pembangunan GKP Sancol. Jana tokin hita ijon mungkin adong barita maras nyur nasyol ipada subata Kanupan. Bijok mam, sitonami. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Horos Mahabata Ganupan. Salam. Jadi hanami humbani panitia pesta pembangunan Ancol yang akan beri tugas-tugas atau mengundang Agenup Kuria GPSHI untuk hadir pada tanggal 12 bulan on aima gedung Pertamina. Harap do uhur nami bani kehadiran Ganup Kuria GKPSHI. Jadi oleh sangga acara ibaindo pencarian dana itu berupa dayok miniatur, lalu penjualan buah itu harganya 300.000, dayok miniatur 500.000. Jadi ICP nasional membayan dihut bertipasi bani iklan. Jadi iklan on ibayan do bani tata ibadah tertib acara. Songon hita sangga pesta olop-olop. Tampilkan maoli bani infokus atau LCD. Jadi harap do uur nami kehadiran Hagenup Kuria GKPSHI ase boy terkumpul dana pembangunan GPS Ancol yang mana itu harus direnovasi sesuai dengan peraturan tata kota. Naimata nami pada Naposo yang tadi telah dilantik, puji Tuhan, semoga pelayanannya lebih cemerlang di tengah-tengah gereja kita. Naimata nami, terima kasih. Ya, dia terima kasih buat Kak. Aima sahab ni panitia halannya operasinya tuma bani pesta pengadaan gedung gereja KP Sancol. Ulang pala mabiar kita halalin kan ini panitia siol menuri dana ini mitor mabiar kita kan itu. Jadi dia totu tu digogo baik kita. Artinya nabuy terbaik kita. Sampai sonari lape dong das ucapan selamat bani tata ibadah. Jadi Arab uhur minimal masing-masing seksi kita membain. Saparo pada halaman gila, ya 750.000.
Anggo biasanya soman memang 500, dayo 300 anggo si dia on, anggo mangobak masih dia. Lang boleh gampang-gampang biala ni, begal dia ni si dia. Tulus atau ngamen. Pengalaman ta marpesta sonai, paling madapot 300 juta. Mabegalay. Anggo si dia mapingor mahur ni si dia sonari. Jadi artinya holong hurta. Natuk gogo tetap baik kita. Minimal setiap pengurus seksi membahen ucapan selamat pesta pembangunan GKPS Ancol. Hambat tapedong lupa nitia. Ay Bapak sama Nelson Damani. Tapi sisip dia. May yetong-yetong hiton si huli si Biron ni. Adong do kupon o may bagi. Kuponon Mardor Prize. Adong sepeda lipat hadiah pertama ni. Baru adong TV, adong kulkas 2 pintu. Total hadiahnya 10 juta. Jana marutung do panitian colon. Harga ni pun berbegal nyur. MC ni pe begal nyur ni donatur. Pandau Tagalung. Anggo laku boto kita mau ke mana Pandau Tagalung. Jadi dia masuk TV on. Jadi boleh jadi nama Rosu Marpoto boleh memarpoto pakon Pandau Tagalung. Nah, terima kasih. Jadi bahat do pasu-pasu bani Ancol. Jadi aido bena Arab uhur ni si dia. Bui hitaro, rup marminggu jai. Dumay siap pun konsumsi 600 halak. 700. Anggoro mahuli 200, hujan mula 500 makanan lain. Si bus makanan lain doro kita siul mangalap gugu jai. Jadi ay malas niuhur maro si dia jana dukung kita natuk gogota. Jadi holi humbata adong do bendahara panitia ay sama Nelson Damani. Ia mahuli memberi atap membeli kupon itu 10.000 sa lembar. Tapi dapat kulkas mutung sedia. Anggo boleh itu 10.000 baru dapat kulkas untung sedia. Jadi merlumba menghitung membuat 10.000 ay. Ya, jadi terima kasih undul maham. Ya, aima pasalai. Tentu napaduaon selamat hubani nama poso. Lambin diarma persekutuan nasiam. Asal lambin tarida. Holi mau kemana kita bawa gereja ini kalau enggak pemuda yang meneruskan. Jadi semangatlah pemuda dalam pelayanan. Supaya gereja kita ini jangan kosong nanti. 5-10 tahun lagi. Jadi itulah yang kedua. Yang ketiga, Hubata silup keluar minggu ase bain hita buat hita momen sidang majelison untuk mengoreksi pelayanan ta. Ase boy bani tahun na baru on wali dia bisa ada tolak kurai bek kita. Tutu malas hurta anggo idah kanami kursion 20% na kosong. Ang gubuhi tahunon namin 100% langadong bina kosong. Marsiarakan kita kubaniya samanta. Asibuhi rup marmalas ni urita. Giat ganug do gereja on. Tutu malas urta anggo boy hita marmalas ni ur rup pakon kuria ganupan. Senai mungkin terima kasih mau bata. Selamat hari Minggu. Oras ma, si salaman hita tene. Nama poso, pengurus nama poso maju ke depan supaya disalam.
Bintang Tuhan, dalam hatimu, bintang Tuhan, dalam hatimu, dalam hatimu, bintang Tuhan, dalam hatimu. Baikkanmu baru tolong kita doa. Melihatkan pada anak tak panjang Allah. Bersatu arai sekasa segala minta Tuhan pendengaran doaku dalam Tuhan pendengaran doaku. Kuasa di dunia Immanuel sini. Pondok semua Tuhan. Untuk pesta indah tanggal 5 Maret. Terima kasih. Bintang Tuhan dalam hatiku, dalam ku kagum akan ku kagum akan hati jalan hatiku. Si Portugis masuk ke konsistori sinyar Parmusi Kadanupan. Langsung ke story, konsistori. Nomor tuas ya, belakang dia. Ini aja, ini nanti belakang. Ya, ya.